Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidiraya. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf nomor 7 ayat yang ke-168. Judul teksnya adalah menjelaskan orang soleh dan orang toleh. Orang soleh ada orang yang baik, yang amalnya sesuai dengan syariat. Orang toleh artinya orang jahat, yang amalnya tidak sesuai syariat. Tetapi kita kena belajar tafsir Maudhu' Bidiraya, harus melihat ayat sesudah sebelumnya. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di ayat 166, 167, kemudian kaitkan dengan surat Maryam ayat 59 dan 60, kemudian surat An-Nur ayat 55, dan surat Al-Baqarah 31, kemudian surat Shad ayat 26, surah Al-An'am 165, Al-A'raf 69 atau 74, digabungkan dengan ayat lain dan dilihat kekinian, maka judulnya beda rezim, beda generasi. Apa itu rezim? Menurut Stephen Krasman itu menyatakan rezim itu adalah aturan dan prosedur untuk pengabdian, membikin suatu keputusan yang menjadi dasar pertemuan aspek-aspek yang berkaitan dengan tata negara. Rezim itu hanya, kalau dalam politik, adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan di mana peraturan itu menjelaskan tentang norma, budaya, dan agama, termasuk sosial. Peraturan pemerintah yang dilakukan oleh suatu kelompok itu adalah rezim. Kita ini rezim yang ke-8. Tentu saja harapan dari rezim ini kita mengharap generasi baik. Tilka ummatun qad khalat, itu umat-umat dulu, rezim dulu sudahlah lalu. Lah maka sahabat walihamat, sahabat baik buruknya jauh mereka. Tapi kita harus menata yang baru. Di satu harapan dari ayat ini. Karena kalau kita lihat di teksnya itu ada khalafan mimman khalafun warisul kitab. Ya, kalau kita melihat ayat yang dikaitkan dengan rezim sekarang, kita mengharap di ayat terakhir surat Al-A'raf ayat 170. Sebab kalau ayat 169 menjelaskan rezim jahat atau generasi jahat. Kita lihat teksnya, generasi jahat ada 5 di situ. Sedangkan generasi yang baik itu hanya dua kriteria. Di ayat 169, yang pertama, generasi yang jahat itu, yang toleh itu, ya'khuduna aradha hada adna, terjemahnya mengambil harta benda yang rendah. Jadi ciri rejim yang jahat itu hanya mengambil dunia saja, hanya mengejar jabatan saja atau harta saja. Itu saya sebut tadi, hanya mengejar dunia, jadi rendah kalau hanya mengambil dunia saja atau jabatan saja. Ini kriteria generasi jahat yang pertama. Kita lihat yang kedua, yakuna ya sayyidurulana. Jadi di tafsirnya itu, mereka kalau mengambil harta haram, misalnya korupsi atau rasuah, suap, atau membuat hilah tadi, tipu daya muslihat untuk mengambil harta dengan cara yang salah, misalnya ijazah palsu atau plagiat, dokter misalnya dengan yang cara yang salah, tidak akademis, maka di sini disebut sayyidul lana. Kan Allah Maha Pemaaf. Nah, kalau kita salah dikit-dikitnya bolehlah. Kira-kira itu pemahaman dari orang yang jahat atau kelompok jahat, sehingga dia mengklaim sebagai orang yang akan mendapatkan ampunan oleh Allah dengan sebab berbuat jahat. Padahal tidak seperti itu. Kalau niat jahat itu ya sudah, nanti kalau melakukan kesalahan ya disiksa. Jadi yang disebut tobat itu kan
kembali ke kebaikan setelah kejahatan, tidak direncanakan. Kalau merencanakan kejahatan itu kan sama dengan hilah, sama dengan makar. Hilah itu tadi upaya jahat untuk melakukan harta yang kelihatannya halal tapi haram gitu. Atau benda yang halal dengan cara yang haram, itu hilah. Kemudian yang ketiga, wa iyyatim aradu mislu yakhudu. Jadi kalau ada harta yang baru diambil lagi, kalau ada jabatan baru diambil lagi. Bahasa kitanya, dia selalu serakah kepada jabatan atau harta. Tapi tadi dengan cara yang salah. Tadinya dia berbuat jahat itu hanya untuk mendapatkan sesuatu atau jabatan. Tetapi akhirnya kejahatan itu jadi tradisinya. Dia tadinya berbohong itu hanya untuk mendapatkan satu periode. Kemudian kebohongan itu jadi melekat pada dirinya. Periode kedua sampai ketiga, bahkan ingin selamanya dengan cara yang bohong. Itu namanya tara generasi jahat yang ketiga. Di sini jelaskan yatim aradu mislu yahudu. Jadi ada kesempatan dia mengambil lagi. Karena ada bahkan tidak ada kesempatan pun dia berusaha untuk memperoleh kesempatan saja. Inilah tanda generasi jahat yang ketiga. Yang keempat, alla yaqulu 'alallahil haqq alam yukhad 'alaihim mitsaqul kitab. Bukankah mereka sudah diambil sumpah, ngambil perjanjian dari ketentuan yang sudah diatur bahwa dia tidak akan melakukan kejahatan atau tidak akan berbuat bohong, tetapi dia lagi-lagi berbuat jahat dan bohong. Padahal di dalam sumpahnya dia tidak akan melanggar konstitusi, tetapi begitu sudah jadi dilanggar konstitusi. Itu tadi alam yukhad alim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahil haqq. Kemudian yang kelima ada rosufi. Dia sebenarnya tidak bodoh konstitusi, tahu dia. Tidak bodoh dalam hukum, tahu dia, tetapi dilanggar. Kalau orang yang melanggar hukum tidak tahu kan ringan sebenarnya. Ini tahu tapi dilanggar. Itu darah sufi. Seperti orang-orang Yahudi dulu teknya, dia tahu Taurat tapi dilanggar Taurat itu. Sifat kenabian atau misalnya riba itu haram jadi halal, roswah itu haram jadi halal. Itu semua dihalalkan. Serba menghalalkan segala sesuatu. Yang penting ada, itulah orang-orang generasi jahat. Nah, ya, darusfi. Ini aja ada 5. Tapi ada ayat 170 di surah A'raf teksnya itu bahwa ada 2 ternyata orang yang soleh. Satu, alladzina yumakkisuna bil kitab. Orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dulu. Kalau umat Islam, negara Islam berpegang teguh pada Quran, sunnah, ijma ulama dan qiyas. Kalau di negara Pancasila, dia memegang teguh kepada konstitusi yang dibuat kesepakatan para wakil rakyat untuk dilaksanakan oleh eksekutif dan diimplementasikan kepada rakyat. Ini konteksnya dari alladzina yumakkisul kitab. Mungkin ada yang tidak setuju, kelompok yang kok terlalu diada-ada begitu. Yumakkisul kitab apa betul kepada konstitusi? Kan kitab itu catatan, buku yang dicatat, yang ditulis. Kalau Quran adalah mahfud, turun ke bumi. Kemudian kalau konstitusi dibuat oleh manusia, tapi kan manusia yang ada di DPR MPR juga banyak Muslim. Bahkan kalau kita lihat dulu ketika disepakatinya negara kita adalah Pancasila, itu kan negara kesepakatan. Artinya boleh kita artikan kias, Quran, hadis, ijma, kias. Kita mengkiaskan kepada orang-orang dulu yang berpaham kepada Quran. Dan sekarang kita berpaham bahwa konstitusi yang dibuat oleh mereka untuk kesejahteraan kan sama. Quran juga untuk membuat kesejahteraan. Jadi kalau tujuan yang baik itulah ilmu yang baik. Kalau tujuannya salah, ilmu tidak baik. Kalau tujuannya negara kita ini untuk memberi kesejahteraan, rasa aman, damai, itu sama. Purapi Rosidi juga seperti itu. Ya kalau sebut ada penyeleweng, ya dari Taurat ini banyak penyeleweng. Dari Quran banyak penyeleweng. Gitu. Jadi penyeleweng itu ada di mana-mana. Makanya di sini kalimatnya kan ada minhumus solihun, di antara manusia di dunia ini ada yang soleh, wa minhum dunadzalik, tidak disebut soleh di sini. Dunadzalik tidak soleh. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsirnya, as-solihun di sini adalah orang-orang yang muslihun. Itu ada di ujung ayatnya, ayat 170. Muslihun, arti orang yang soleh. Solaha yasus muslihun, atau orang yang soleh. Ini dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa ya'khuduna al-halal adna, itu bagian yang pertama. Kemudian khalaqa min khalbun, itu jailun ba'da zail, atau jailul ladzi fi musalih
Zailun fihi toleh, ada generasi yang soleh, ya ada Zailun fihi toleh, ada generasi yang toleh. Toleh itu tadi kebalikannya di soleh, hanya beda hirup ya. Sol dengan to, makanya soleh dengan salah. Nah, itu kan soleh ya baik, salah ya tidak baik, disebut toleh. Makanya kita sebut orang tolol. Ada tolol itu dia toleh. Jadi toleh itu memang orang yang sinting lah gitu, tidak soleh gitu. Jadi khawarij al-kharij anita'ah. Kalau di dalam tafsirnya itu orang tua itu la khairu fihim, tidak ada baiknya dia. Selalu salah terus. Salah tingkah. Ini salah, gitu salah. Kenapa? Memang tujuannya salah. Sebab begini dalam psikologi, kalau orang tujuan salah tingkah. Kalau orang tujuannya baik, dia tetap tertib. Makanya nanti di sini di ujung ayat nomor 170, yumaskut kitab itu secara normatif. Ideologinya ke sana berkitab, norma-normanya, aplikasinya di hadis. Ijma membuat kesepakatan itu juga untuk dilakukan. Jadi konstitusi yang ada di DPR itu normatif. Aplikatifnya ada di qadhi, yaitu di penguasa, di presiden atau dewan dan sampai ke RT. Jadi itulah aturan yang harus dipakai oleh kita. Makanya coba kita lihat ayat. Padahal yang sahih itu cuma dua. Alladzina yumakkisuna bil kitab. Orang yang berpegang teguh kepada Quran. Tapi kan tidak Quran saja. Tadi ada hadis. Tidak hadis saja, ada ijma ulama dan ada kias. Makanya kalau tidak pakai kias, negara kita apa? Bukan negara yang Islami. Tapi kenapa disebut negara Islami Pancasila itu oleh pendirinya? Sebab itu ada kias, mengkiaskan, menganalogkan contoh-contoh di Rasulullah yang sesuai dengan kebutuhan. Sebab kebutuhan itu semakin kesini maka dalam definisi para ulama itu la ya'ti zamanun illa wa balu syarru minhu. Tidak datang satu kondisi, satu generasi kecuali sesudah jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Jadi yang berikutnya lebih jelek daripada sebelumnya. Begitu, ini memang artinya apa? Lebih berat persoalannya. Karena itu harus ada ijtihad. Ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, dia ditanya Rasulullah, kalau kamu datang ke sana pakai apa? Saya mau pakai Quran. Kalau tidak pakai hadis. Kalau tidak ditemukan Quran hadis pakai apa? Ijtihad biroi, saya akan berijtihad. Maka disebut sodako Rasulullah. Benar. Utusan yang diutus Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah ijtihad itu. Jadi ini kalau disebut negara kesepakatan, semua ijtihad para ulama. Makanya tadi saya sampaikan, yumakkisul kitab itu berpegang teguh kepada konstitusi. Kemudian yang kedua, yang soleh itu apa? Aqamus sholah. Apa itu aqamus sholah? Mendirikan sholat. Memang kelihatannya sepele, sebab di dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, dan karena itu tidak boleh disia-siakan. Yang menyia-nyiakan sholat itu generasi jahat. Itu dalam surat Maryam ayat 59. Pahala pamim khalbun adha'u sholat. Nanti akan datang generasi yang menyia-nyiakan sholat. Itu kalau menyia-nyiakan sholat, kenapa bisa dijelek? Sebab sholat itu tiang agama. Kalau dia tidak sholat berarti runtuh agamanya. Kalau rumah sudah runtuh kan tidak disebut rumah lagi. Itu. Idza adau fihim lima siwa minal wajibat adyau. Kalau sholat sudah tidak dilaksanakan, yang lainnya tidak dilaksanakan juga. Kalau sholat sudah disia-siakan, yang lainnya lebih disia-siakan. Saya tadi sholat itu imaduddin wa qiwamu, tegaknya agama dengan sholat, dan khairu amal ibad. Amal yang paling utama, paling baik adalah sholat. Kita pahami itu kan tentang sholat yang biasa dikerjakan. Padahal kan aqamus sholat itu memang berat. Ada syarat hukum dan adab-adaban yang dikerjakan. Kalau sudah adau sholat, nah itu di surat Maryam, itabu syahwat tuh. Kalau sudah sholat disisakan, dia ikut syahwat, artinya ikut hawa nafsunya. Akhirnya pas ya kaunagoya, dia akan jadi celaka. Kemudian nanti kalau di dalam hadis, sholat kemudian yang zakat kan. Iqam zakat cuma dua, pahala cuma tidak dua kan. Kalau sudah zakat itu yang lainnya gampang. Kalau zakat saja sudah tidak mau, ya infak sedekah nggak mau, zakat aja nggak mau. Kalau sholat sudah tidak mau, yang lain nggak mau, maka jadi ukuran. Jadi tadi kalau menurut surat Maryam, kalau sudah menyiapkan sholat pasti dia. Sebab waw itu waw atau libut akil jam'i.
Sabi amanu wa amilus solihah. Iman dan amal soleh satu rumpun. Begitu dia menyiapkan sholat, pasti yang diikuti hawa nafsunya. Dan pasal upaya yalqauna goya. Cuman memang perbedaan para ulama, apakah yang dimaksud itu sholat itu waktunya atau menyia-nyiakan selain waktu. Maka para ulama di tafsir berdasarkan hadis, pertama orang menyia-nyiakan sholat dari satu waktu. Kalau menurut Imam Syafi'i bahkan bisa takfir, ya. Bisa takfir tariku sholat itu, ya. Itu ada hadisnya. Ya, baina abdi wa baina syirki tarku sholat. Perbedaan antara hamba bainal abdi wa bainal syirki, perbedaan antara hamba dan musyrik tarku sholat. Kalau dia meninggalkan sholat itu musyrik. Itu menurut Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat bisa musyrik. Hati-hati, jangan sampai berani meninggalkan sholat. Itu berdasarkan hadis. Tapi ada hadis yang lain. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, perjanjian kami dengan hamba kami pada Allah dalam diskusi, yaitu sholat. Paman taraka faqad kafara. Orang yang tidak sholat sudah diskusi kafir dia. Bukan musyrik malah. Kafir. Seperti Ibnu Ruslan mengatakan, man taraka sholata khamsa amdan muta'amidan fajaza'uhum jahannam khalid. Meskipun Ibnu Ruslan mengatakan orang yang masuk neraka jahanam itu meninggalkan sholatnya sengaja. Padahal wasiqal ladzina kafaru ila jahannam jumara. Jadi itu ada ringan, ya, meninggalkan sholatnya sengaja masuk neraka jahanam kafir. Tapi kalau teknul hadis diskusi itu orang yang meninggalkan sholat kafir. Betul. Ini apa tadi kaitan dengan ayat 170 dalam surat Al-A'raf bahwa kriteria generasi baik yaitu yang melaksanakan sholat. Kenapa kita harus membahas ini? Di dalam bahasa Arab itu kayak di ayat 169 ya, paholapa mimpi hol pun warisul kitab. Ini kata-kata kholaf, Pak, di dalam berbagai kamus dan di dalam berbagai tafsir ternyata ada beda, Pak. Kata-kata kholaf itu ada kholpun, ada kholafun. Kata kholafa yakhlifu khilfatan, ini berganti. Kalau kholafa yakhlufu kholfatan khalifatan, itu pengganti yang baik. Bisa saja di Quran itu kan ada laila wan naharo, khilfatan liman aroda. Allah mengganti siang dan malam. Tapi kalau kata-kata kholafa yakhlufu khalfatan wa khalifatan, bukan hilfah, itu baik generasinya. Makanya nanti kata-kata khalifatan mufrad itu dijamakannya khalaif. Tanya khalifah, generasi baik. Jadi dijamakan khalif. Di Quran itu kata-kata khalifah itu pada disebut satu di dalam surat Al-Baqarah 31, inni ja'ilu fil ardi khalifah, saya jadikan kamu wahai Adam sebagai khalifah. Kedua di dalam surat Shad ayat 26 tentang Nabi Daud. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la hawa. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah. Jadi kata-kata khalifah disebut dua kali dalam Quran. Satu surah Al-Baqarah ayat 31, dua surat Shad ayat 26. Satu bentuk khalifah kepada Nabi Adam, kedua bentuk khalifah kepada Nabi Daud. Sedangkan khalaif ini ada dua, ya. Ada dua. Satu di dalam surah An'am 165, huwallazi ja'alakum khalifat, kami jadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di dunia. Kedua di dalam surat Yunus ayat 14, tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim, dan kami jadikan kamu penguasa di dunia setelah para durjana-durjana berhenti. Dan ada kata khulafa di Quran. Jadi ada khalifah, ada khalaif, ada khulafa. Kalau khulafa pertama di dalam surah A'raf ayat 69. Wadhkuru id ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Ingatlah kamu, umat Islam pernah dijadikan penguasa-penguasa di dunia setelah kaum Nabi Nuh. Atau khulafa di dalam surat Al-A'raf tadi ayat 74, ya. Wadhkuru id ja'alakum khulafa min ba'di adin. Ingatlah kamu dulu pernah dijadikan penguasa di muka bumi setelah musnahnya kaum Ad. Wa ba'akum fil ardi, dan kami tempatkan kamu di tempat-tempat dan di tanah-tanah yang datar, tataidu min suamin uhriya, kemudian dijadikan istana-istananya di tempat yang subur, yang datar. Ini dulu umat Islam pernah jadikan itu setelah kaum Ad hancur. Watan hidu jibal buta, dan gunung-gunung jadikan rumah. Mengapa guru ala Allah? Ingatlah kamu wahai umat Islam, nikmat Allah yang begitu besar diberikan.
Wala ta'thaw bil ardi mufsidin. Jangan jadi perusak lagi. Saya kira ini kata khalifah yang khulafa ini ada di Quran. Memang hadirin semua, secara ideal negara dimanapun kalau pakai selain sistem khalifah tidak akan menjadi baik. Ini ditentukan surat Nur ayat 55. Namanya istihlab. Istihlab itu sin ditolak, mutawa'ah. Harus dicari oleh kita siapa pemimpin khalifah itu dan harus diupayakan secara maksimal untuk taat kepada aturan Allah. Itu namanya istihlab. Wa'adallahu ladina amanu wa amilus sholihati la yastahlifannahum fil ard. Kami berjanji kepada orang beriman akan dijadikan khalifah. Allah akan menjadikan agama kamu itu agama yang diridhoinya. Jadi kalau kita sudah mendirikan negara khilafah, agamanya agama yang diridhoi Allah. Itu satu. Yang kedua, wala yubadilanahum min ba'di khawfi amna. Kami akan mengganti dari rasa fakir jadi kaya, dari rasa takut jadi aman, dari pesimis jadi optimis, dan dari balangsak jadi bengat kalau sudah ada khilafah. Ya buduna nih, mereka itu di dunia akan ibadah murni kepada Allah. La yusikun, tidak ada kemusikan, tidak ada pemurtadan, tidak ada khurafat, habis semua. Kalau tadi sudah negara khilafah terjadi, ya, khilafah sudah ada di dunia, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala negara akan subur makmur. Terutama yang dikenal oleh kita adalah wala yubadilahum min ba'di khawfi amna. Kita akan damai, aman, sentosa, sejahtera kalau sudah negara khilafah. Ini cara yang terbaik. Di depan kita adalah generasi, insya Allah generasi yang baik setelah kita mendengar janji-janjinya rejim yang sekarang. Mudah-mudahan saja Allah mewujudkannya kepada kita semua. Jadi sekali lagi kesimpulannya, surat Al-A'raf ini memberi harapan kepada kita. Satu, tadi disebut ada generasi yang jahat, yaitu yang ada 5 kriteria yang disebut pada ayat ini. Kemudian ada generasi yang baik, hanya 2 kriteria. Kita ingat yang 2 aja. Yang 2 adalah yatamassakuna bil kitab. Konteksnya adalah mereka yang akan melaksanakan konstitusi. Yang kedua, iqamatus shalat. Mereka akan melakukan ibadah yang baik, baik ibadah sosial, ibadah vertikal, semua ibadah dengan iqamah. Didirikan dengan cara yang baik, punya landasan, punya hukum dan punya aturannya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan kekuatan kepada kita khususnya dan umumnya kepada bangsa kita yang sekarang mengharap ada perubahan dari berbagai hal yang sudah begitu terpuruk. Tetapi informasi saja, 10 tahun negara dipimpin satu rejim habis dengan ceramah 1 jam. Usaha 10 tahun itu tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.